Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisik jodoh bincang asik tentang jodoh. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa berjumpa, bisa berdiskusi insya Allah. Dan tentunya bisa mendapatkan keberkahan-keberkahan dari Jumat malam. Dan terima kasih teman-teman mungkin yang baru saja bergabung dalam Bisik Jodoh, bincang asik tentang jodoh. Insya Allah nanti kita akan membahas tentang hal-hal yang berhubungan dengan pranikah, bagaimana mempersiapkan diri dan bagaimana meningkatkan kualitas diri kita agar pantas mendapatkan jodoh yang sesuai, yang sudah disiapkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, teman-teman yang juga sudah bergabung, silahkan boleh absen dari mana-mana ini ya. Mungkin dari kota-kota yang daerah Jawa Timur, atau mungkin di luar Jawa Timur, dan juga daerah-daerah sekitarnya. Oke, saya akan sapa dulu narasumber di malam hari ini, Yono, yang sepertinya akan terhubung melalui live IG atau Instagram kita malam hari ini. Kita menunggu terhubung dengan Bang Oki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, sehat dan semangat ya Bang malam hari ini. Semangat. Oke, Ntar, semangat aduh, apa nih? aduh, tempatnya baru lagi. Tempat. Biar Kamarnya nggak baru. bosan. Kamar, Biar nggak kamarnya bosan. Faiz maksudnya. Kamar Faiz malam hari ini lagi free atau gimana nih? Iya, anaknya main di luar tuh. Oke. Tadi Anu Bang sih, Oki kedatangan tamu ya? HP ini apa itu? Speakernya itu di bawah gitu loh colokannya. Jadi Hmm. susah diberdiriin. Saya nggak pakai tripod apa itu. Oke, Ya, barusan nggak masalah. Yang ada penting enak dilihat. barusan ada pasangan ta'aruf. Itu pertemuan keberapa ini pasangan taarufnya? Pertemuan pertama lah. Pertemuan pertama yang begitu menggoda. Sambil makan boleh nggak ini? Boleh, ini sambil dinner bersama dengan Bang Oki Aryono. Mungkin ada yang, soalnya kayaknya ini tadi kedatangan tamu dari maghrib ya, nggak sempat makan. Belum. Oke, nggak apa-apa. Kalau mau makan silakan, bisa beberapa tegukan dulu ya. Tegukan tuh minum ya. Beberapa suapan dulu. Saya sapa nih teman-teman yang sudah Ya. gabung. Ada Mbak Eptiana Rahmawati, terima kasih sudah melambaikan tangan. Kemudian Mbak Ayu Fitriana, terima kasih sudah melambaikan tangan. Dan mungkin yang baru melewati akun-akun kita ya, akun Ngaji Jodoh dan juga akun Catatan Nasir, kemudian bergabung. Boleh dong absen ya dari mana aja teman-teman ini, daerah-daerahnya yang sudah bergabung. Dan nanti juga silahkan bisa sharing. Tema kita malam hari ini udah mulai masuk ke tema-tema yang lebih spesifik ya, yaitu sikap mental penghalang jodoh. Nah, di komentar juga sudah saya tuliskan dan saya sematkan sikap mental penghalang jodoh. Emang ada ya ternyata sikap mental yang bisa menghalangi uh, jodoh seseorang gitu ya. Nah kalau ada, gimana cara menghadapinya? Akan kita diskusikan. Insya Allah selama kurang lebih 1 jam bersama Bang Oki Aryono malam hari ini. Bang Oki, ini sikap mental ini apa memang benar ada atau hanya anggapan kita saja? Apa istilahnya sugesti kita aja tadi? Ya, banyak keterangan dari para ustadz, dari para ulama, Ya. bahwa sebetulnya Allah itu sudah memberi sinyal jodoh. Jelas ya? Oke, sinyal. Ya, sinyal. Ya, seperti halnya hidayah. Saya belum dapat hidayah nih. Nah, Hmm, kan ada kalimat begitu ya. ya, betul. Saya nunggu hidayah. Jadi, saya pernah itu menemukan peserta kajian pranikah. Ya. Ah, Dia waktu datang ke acara itu pakai jilbab ya. ya. Nah, ternyata waktu saya bertanya lebih jauh lewat WhatsApp pasca acara, ternyata dia belum berjilbab. Gitu.
sinyalnya puter-puter. Oke, nggak apa-apa Bang, dilanjut aja. Oke, ini sepertinya Ya, mungkin karena operator. Saya beda beda operator. ya. Hmm. Jadi ternyata dia belum berjilbab. Kalau kerja nggak berjilbab, jadi kalau keluar rumah nggak berjilbab. Tapi waktu acara kajian pranikahnya ngaji jodoh dia datang berjilbab. Nah, terus saya saya tantang, kira-kira kapan Mbak mau berjilbab kan begitu. Dia bilang, saya nunggu siapa? Nunggu hidayah. Tapi datang ke ngaji jodoh itu kok dia berhijab? Karena apa? Karena sungkan atau Ya, gimana? ya mungkin sungkan ya. Mungkin sungkan karena yang lain pesertanya kan berjilbab tuh. Namanya juga ngaji jodoh, ngaji ya. Masa Ya, dia nggak ngaji berjilbab kan, kan begitu. oke. Ngaji kan nggak harus berjilbab kalau memang dalam hatinya masih belum siap menerima hidayah tadi ya. Nah, betul. Nah, kemudian saya bilang, ya namanya anggap aja Mbak Titi lah, gampangnya Mbak Titi gitu. Oke, Mbak nggak Titi pakai ini, DJ kan? saya bilang, Mbak Titi, hidayah Allah itu datang tiap hari. Hmm, Datang setiap saat, bahkan tiap jam. ya, Kita keluar oke, rumah, kelihatan orang berjilbab, ya, itu hidayah. Dia pakai jilbab. Padahal orangnya masih ya, muda, cantik, karirnya juga bagus. Dia mau berjilbab. Dia kan alasannya bekerja, kerjanya juga nggak tahu gimana, katanya belum lah. Nah, hmm, artinya apa? Sebetulnya hidayah itu tiap hari kita lihat, kita temukan bahkan. Hanya saja hati kita yang belum terbuka. Nah, ini konteksnya hidayah ya Bang. Nah, kalau konteksnya jodoh ya. bagaimana? Nah, beberapa ustadz itu bilang begini, rahmat Allah itu seperti hujan, air hujan. Semua yang di atas bumi pasti kebagian air, pasti basah. Betul. Ya. Kecuali dia berlindung di atap ya, atau di pohon, Nah, Bang, atau di Bang Nasir gardu. ikut kajiannya ini kayaknya, sama-sama kita. Waktu itu satu forum ya, ustadz kita. Oke, Nah, silakan. kalau kalau Anda masuk ke dalam bangunan, dalam gedung atau pakai payung atau pakai jas hujan, ya Anda Ya. tidak merasakan dinginnya segarnya air hujan, kan begitu ya? Hmm. Ya. Nah, nah soal jodoh juga demikian. Kalau Anda siap menampung air hujan yang deras, rahmat Allah yang besar, yang sangat luas tak terhingga, insya Allah jodoh itu mungkin mungkin tidak tiap hari ya, mungkin tiap bulan atau setiap saat itu ada saja sinyalnya. Hmm. Tinggal sikap mental kita ini yang harus kita cek lagi, kita periksa. Ini saya kurang apa ya? Saya ini Hmm. di dalam rumah apa di dalam bangunan kok nggak kebagian air hujan begitu. Ya, ya. Nah, sikap mental apa saja ya kita urai lah nanti. Kira-kira Oke, begitu. oke. Kita sapa dulu ya teman-teman yang sudah bergabung. Terima kasih. Ada tamu guest 1234517. Terima kasih. Kemudian ada lagi Pak Ali ya, Bang Ali di LMI seperti ini ya. Kemudian yang lainnya, aduh, ini agak susah nge-scroll ini saya ini. Mbak Puji, kemudian Mbak Melisa, dan Mbak Nana, Nur Fariha, Hidayati, dan juga yang lainnya ya. Artinya bagi single lila atau mungkin yang sedang jomblo, baik itu jomblo memang karena belum pernah menikah atau sudah menikah, sebenarnya dalam keseharian itu bisa jadi ada sinyal-sinyal jodoh mendekat gitu ya. Atau mungkin Ya. sinyal-sinyal bahwasanya orang di sekitar kita ini adalah jodoh kita. Cuman bisa jadi ada sikap kita yang tidak menyadari itu, Betul, Pak Oki ya. betul. Oke, kalau sinyalnya kuat mungkin bisa ditangkap kalau radar kita juga kuat, kan Pak Oki. Kadang itu sebenarnya kita tuh mental kita nggak menghalangi, tapi mungkin radar kita ini nggak kuat radarnya. Ini kayak tadi kan sinyal saya nggak kuat nih, muter-muter gitu ya. Ya. Sehingga akhirnya sinyal itu nggak ketangkap. Nah, ini gimana kalau kayak gini nih? Ya memang kalau pakai bahasa sinyal ya memang
kita perlu memperkuat sinyal kita atau bukan tapi receiver kita, Ya. pemancar kita, antennya kita ini harus kita perbaiki. Kita pertajam atau lebih sensi gitu. Lebih peka begitu. Ya. Karena kalau dalam konteks hidayah tadi, saya masih kembali ke konteks hidayah ya. Karena nanti kita bahas konteks perjodohannya. Itu ada contoh di videonya channel Islam Bersatulah kalau nggak salah. Itu orang Australia nunggu hidayah itu dia kayak berharap ada petir di atas rumahnya. Saya masuk Islam nih, saya baca syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah. Iya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia berharap begini, entah bintang lewat atau petir atau tembok ertalah nggak apa-apa. Pokoknya tanda dari langit ya, atau tanda iya, tanda dari Tuhan gitu. Kemudian terus dia dapat tanda namanya itu. Ruben ya. Namanya Ruben siapa ya? Namanya Ruben siapa? Terus sekarang namanya Ruben Bilal gitu kan masalah. Saya lupa. Okay. Jadi, nah, kemudian dia buka ya. Kemudian dia buka Al-Qur'an pas itu ayatnya kalau nggak salah yang Ali Imran itu ya 191 kalau misalnya. Apa itu? Inna fi khalqis samawati wal ard dan seterusnya. Bahwa dalam penciptaan langit dan bumi itu ya ada tanda-tanda kekuasaan Allah, ada hidayah di sana bagi orang-orang yang berpikir. Ya. Jadi sebetulnya hidayah itu tiap hari nampak, kita saja hatinya yang masih tertutup. Nah, dalam konteks jodoh bisa jadi beberapa orang terdekat kita, ayah, ibu, teman, tetangga itu ya nanyain kita. Minimal kan bertanya dulu, Bang. Atau nyindir ya. Namanya atau iya. Misalnya yang tadi yang ta'aruf ya, namanya Andi misalnya. Yang tadi ta'aruf memang di rumah saya ada yang ta'aruf nih. Nah, sebenarnya namanya Andi, yang perempuan namanya Kiki lah. Nah itu misalnya Andi. Mas Andi ini udah kerja tapi kok belum ada calon sih. Nggak punya pacar mas, kan gitu. Oh iya bu, belum punya, belum ada gitu. Nah kalau yang tanya begitu orang yang baik, ini loh mas, saya punya ponaan begini-begini. Nah itu udah sinyal itu. Iya. Kalau yang tanya itu ditangkap. Nah ditangkap. Kalau yang tanya tadi apa istilahnya, tidak memberi umpan lanjutan. Oh udah ganteng, pekerjaannya bagus, agamanya baik, kok belum punya calon sih mas, gitu. Belum punya pacar sih. Nah, ya kita bisa membalas dengan cara yang lebih baik, minimal baik. Ibu kalau ada calon yang baik bu, kira-kira cocok buat saya, bolehlah dikenalin. Nah kan begitu. Nah seringnya kita ditanyain begitu atau dibully, bahasa Surabaya digojloki, kita malah sewot. Wah ini orang kepo aja dalam hati gitu. Wah ini itu masalah. Biasanya kalau nyampe ke fase itu Bang Uki, kalau itu kan fasenya kayak defense ya, apa namanya, udah ngeblok, itu biasanya sih kelamaan, itu udah kelamaan jomblo. Nah itu sikap mental itu Bang Nasir bilang defense tadi. Itu sikap mental. Sebetulnya Allah udah kasih sinyal. Kita saja yang apa tadi, defense. Ditolak gitu ya. Kita halangi ya. Kita halangi. Mestinya kan positive thinking. Ini orang gojloki, ini orang bercandain, ini orang bully, mestinya dia mungkin ada niat baik. Atau dia punya kepedulian, dia care sama kita, buktinya dia menyapa kita begitu. Orang mau menyapa aja udah bagus loh. Itu bentuk kepedulian ya. Betul. Kalau dia cuek, nggak urus lah. Bang Nasir ini nikah nggak nikah, mau hidup gaya bebas, mau hidup apa? Nah itu malah bukan begitu. Nah, kita harus belajar dari Bani Israel ya. Di Al-Quran disebutkan itu. Bani Israel itu kan dilaknat ya, dikutuk oleh Nabi Daud dan Nabi Isa kalau nggak salah ya.
Karena mereka nggak mau amar ma'ruf nahi mungkar, tidak mau peduli pada kesalahan saudaranya atau kekurangan saudaranya, kan begitu. Dikutuki Bani Israel itu dari lisan Daud dan Isa ya kalau nggak salah ya. Karena mereka Sulaiman. Sulaiman ya. Ya. Karena apa istilahnya? Tidak saling Doanya mengingatkan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, itu kalau kita ada yang negor kita, wah gimana sih Mas ini udah usia begini, kerja udah bagus kok belum punya calon, belum punya pacar, belum ya. punya ini. Nah, itu bentuk kepedulian sebetulnya. Ya, Oke. sikap mental kita Baik. yang harus kita perbaiki. Ya. Tapi kata-kata pacar kayaknya harus di-highlight ya. Maksudnya eh, bukan berarti kemudian orang yang pacaran bisa nikah lanjut. Banyak yang pacaran bergonta-ganti, tapi justru nikahnya sama orang lain. Ini malah bikin dosa baru. Iya. Oke, kita sapa dulu ya yang sudah bergabung. Kayaknya Boleh. sudah ada yang komentar nih. Terima Saya sambil kasih sarapan. teman-teman. Bismillah. Sarapan malam ya. Breakfast. Buka puasa kayaknya. Teman-teman yang sudah bergabung, terima kasih. Mungkin bisa sharing juga dengan kami. Pernahkah ketemu dengan orang mungkin yang punya sikap mental penghalang jodoh atau mungkin pengalaman pribadi ya? Sekarang mungkin udah nikah gitu, terus ternyata dulu tuh yang dialami teman-teman ternyata adalah penghalang jodoh. Entah itu sengaja atau tidak disengaja. Tadi kayaknya menampik usulan orang lain atau ketika digojoloki tapi tujuannya untuk kebaikan, nawarin calon ternyata kita sendiri yang menolak, merasa kok kayak dianggap nggak laku sampai dicarikan orang lain. Ada juga yang seperti itu. Oke, ada Sahla Ibnu Huna. Ini, oh teman saya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Salam kenal dari Sahla, Kalimantan Selatan, Kabupaten Tanah Bumbu. Oke, Bang Oki, jadi teman saya ini, Bang Sahla ini dulu satu kampus, satu jurusan tapi beda angkatan ya, dan beda program jurusan tapi ada program-programnya di dalam. Kemudian teman sering melakukan perjalanan jauh dengan beliau, safar ya, ke beberapa daerah termasuk di Kalimantan gitu. Seru dah pokoknya waktu kuliah dulu sama beliau. Pak Sahla kelas ya? udah nikah, adik kelas. Kelas ya? Oh, adik kelas. Adik bawa. Oke. Kemudian Tanah Bumbu. Wah, sudah lama sekali tidak ke Tanah Bumbu. Ini negeri yang banyak sekali tambang batu bara dan juga sawitnya ya. Kemudian teman-teman yang sudah menyapa, terima kasih. Wah, ada Ustazah Rika, ada Mas Abdul Majid, malam Bapak Nasir katanya. Selamat malam Bapak Majid ya. Bapak Majid nih kayaknya pernah ke Tanah Bumbu deh. Kualitas pendidikan Indonesia, soalnya sering touring kemana-mana beliau ini ya. Baik, Bang Oki, kita masuk aja langsung ya ke jenis-jenis sikap mental yang bisa menghalangi jodoh. Ini udah seperempat jalan ini. Ya, yang pertama ya. Sikap seudon ya. Suudon, oke. Ya. Apa? Buruk sangka. Suudonnya kepada siapa ini? Nah, ini pertanyaan yang cerdas ini Bang Nasir ini. Ya. Buruk sangka yang paling rendah, yang paling awal adalah buruk sangka pada diri sendiri. Ya. Wah, saya nggak bisa. Ya, begini. Gimana misalnya kalau kamu nikah terus diboyong suami ke luar Jawa misalnya atau luar provinsi ya. Nah, terus dalam hati dia bilang, saya nggak bisa hidup kalau nggak di Surabaya misalnya. Nah, ini suudon pada diri sendiri nih. Iya. Kan gitu. Ada itu soalnya yang nggak sama Bu Risma ya. Ada itu soalnya yang begitu. Saya kalau nih saya nyari yang orang sini aja Pak, orang Surabaya. Waduh. Emang bumi Allah cuma Surabaya kan? Ya, luas bumi Allah ya. Iya. Apalagi kalau Anda perempuan ya kan. Kalau nikah ya afdolnya ikut suami. Ya, walaupun ada juga yang suami ikut istri. Kayak Bang Nasir ini. Karena tinggalnya di sini ya. Iya, Bang Nasir kan domisilinya di Surabaya, karirnya di Surabaya, jadi ya
Oke. Alhamdulillah ada mertua orang Surabaya, ya sudahlah, Ya. rezeki itu namanya. Saya udah ganti KTP. Saya udah ganti KTP tahun ini, insya Allah udah nyoblos pemilihan Pilwali Surabaya ya. Sebelumnya nggak Iya pernah ikut. itu aktenya si Yusuf bisa segera dibuatin nanti buat sekolah dia. Bapaknya Ya harus udah punya selesai kakak lama sah. Surabaya. Udah 2 tahun gak punya akte, udah bisa lahir udah dibikinkan. Ya, suzon kepada diri sendiri gitu ya. Menarik ini Bang Oki. Iya, Suzon ini kepada diri sendiri. iya apa beberapa teman itu apa ini peserta ta'aruf itu Ya, eh, saya kalau nggak begini nggak bisa Pak. Kalau misalnya saya kalau eh, misalnya harus orang begini, harus orang itu. Nah ini ya. mematok dirinya sendiri harus begitu. Ini kan seolah-olah kalau tidak begitu dia nggak bisa hidup. Kalau nggak bisa begitu Hmm, dia nggak bisa move hmm, on. Nah macam-macam lah. ya, Nah ini sikap mental diri sendiri, suudzon pada oke. diri sendiri. Itu Ya, yang pertama. Yang kebanyakan suudzon pada orang lain. Nah ini. oke. Sebelum lanjut, Bang Oki, ini ada yang ngucapin salam Mbak Anissa Izati ya. Terima kasih. Waalaikumsalam sudah berbagi jejak positif ya. Kemudian Mbak Revina Estetika. Terima kasih sudah mengirimkan lambaian tangan. Tadi sikap mental pertama yang menjadi penghalang jodoh adalah suzon atau buruk sangka kepada diri sendiri. Menganggap Ya, dirinya nggak bisa ini, nggak bisa itu kalau misalnya nikah dengan orang 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 sini, orang situ dan lain sebagainya. Membatasi iya, diri dengan iya, sesuatu yang sebenarnya tidak dibatasi oleh Allah. Kalau kalau bahasa Al-Quran itu kan dulu pernah Rasulullah tanda kutip ya dikomporin istri-istrinya untuk mengharamkan tanda kutip juga haramnya madu. oh ya, Hingga teguran dari Allah. Kenapa kalau kamu mengharamkan sesuatu yang tidak diharamkan oleh Allah? Oke, itu kan ya, teguran kepada Nabi. ya, Ini juga sama kayaknya ya, menganggap dirinya tidak bisa melakukan sesuatu kalau sesuatu terjadi pada dirinya. Oke. ya. Nah itu Ya, eh, beberapa peserta ta'aruf itu ada akhwat, ada ikhwan itu sama. Mengambil hmm. keputusan itu nggak bisa karena dirinya merasa nggak mampu, nggak mampu. Nah, Ya, padahal kan kalau namanya bujang kan belum pernah menikah juga. Pasti kan belum nggak tahu punya pengalaman. pengalamannya. Betul betul. Kecuali duda gitu kan atau janda. Banyak Nah itu udah punya pengalaman. udah Kalau tahu masih ya. bujang sama bujang kan Oke. sama-sama nggak punya pengalaman. Iya. Itu ya suudzon pada Tapi diri sendiri. ya. Tapi kan jangan coba-coba Bang Ungki. Maksudnya tadi belum punya pengalaman tapi bukan berarti coba-coba kan. Kan ini Ya, pernikahan. ini soalnya sesuatu yang sakral ya, bukan coba-coba ya. Ya. Jadi suzon pada Yang diri kedua, sendiri, orang lain. nah yang kedua orang lain. Suudzon pada orang lain. Ya, Suudzon pada orang lain ini sangat beragam ya, macamnya banyak sekali. Ya, oke. contoh ya, saya nggak mau Pak kalau nikah sama orang suku ini, suku A gitu. Loh, kenapa Ah, memang? Ini Pak gini gini gini. Padahal tidak semua ya, orang suku A ya kayak itu ya. betul. Ya, Ada stereotype ya. ya, ya. Ini kan suudzon pada orang lain. Terus saya saya ini lulusan S2 Pak. Kalau bisa Ya, ya sama-sama S2 atau sarjana S1 gitu. Nah, ya. emang kalau menikah apa harus pakai ijazah begitu? Memang waktu Yang penting kuliah kan orang itu kan diajarin iya. pernikahan. Ya, yang penting orang itu kan bertanggung jawab sebagai suami, bertanggung Ya. jawab sebagai istri, ya kan. Ya, Hmm. tugasnya sebagai istri apa, tugasnya sebagai suami apa, ya. Ya. Itu kan dipikirkan gitu loh. Karena ayatnya kan Hmm. apa Bang? Wa min ayatihi ya an khalaqalakum Nah, kalau min karya. ya. Ya, terus ya, akhir ayat itu kan liqaumi yatafakkarun ya kan ya. Kalau nggak salah begitu. Ya. Artinya Ya. setelah nikah itu dipikirkan kira-kira suami saya senangnya apa, istri saya Ah. senangnya apa. Hmm. Nah ini ciri-ciri orang baik, ciri-ciri sebagai istri yang baik, suami yang baik itu dipikirkan.
kan tidak ada aspek S1, S2. Itu syarat yang Jadi, dibikin sendiri oleh lingkungan dan ya masyarakat. betul. Ya betul. Sehingga itu menjadikan dia bersuudon pada sesuatu yang di luar dia begitu. Oke, oke. Ya. Tuh. Yang itu tadi apa ya? Tadi gelar Tadi suzon, pendidikan apa ya? ya, eh, gelar, kemudian ini suzon, ini masih masih suzon ya, suzon pada diri sendiri, Iya. kemudian Iya, orang lain, pada orang lain. belum Ada juga yang belum begini, poin Bang. berikutnya ya. Nah ya, Ada yang pernah begini ya. Ada yang pernah ya. begini. Kalau bisa kerjanya tidak berhubungan dengan bank. Oke, mungkin karena masih melihat unsur riba gitu kali ya. Loh, kan ada bank Biasanya itu kan syariah. pertimbangan. Gimana? Ya maksudnya, ya kan mungkin karena banknya konvensional. Nah, kalau kita nggak punya cukup ilmu, jangan membahas Ya, ini. Saran saya nggak punya oke. ilmunya. Ya, Artinya para ulama, alim ulama dan para pemikir Islam di Indonesia sudah memikirkan ini jauh lebih dahsyat dari kita gitu. Yang ya. doktor, yang profesor, guru besar udah memikirkan ini. Jadi kita sebagai umat ikut ulama yang terpercaya. Sudah. Misalnya kalau Ya. mau ya yang syariah atau apa, nah, silakan. Hmm. Dan ada unsur ini, unsur itu. Nah, itu karena kalau ini dibawa ke pernikahan, saya kira nggak relevan. Ya. Terlalu lah, menurut saya itu terlalu apa ya? Ya, terlalu suudon ya, nggak tahu. Tapi itu pilihan dia, Bang Oki. Artinya kalau dia membatasi sampai seperti itu ya siap-siap untuk mungkin kandidat yang masuk tidak sebanyak ketika dia membuka batasan itu. Iya, Kan ya? kan rahmat Allah seperti air hujan. Nah, dia kan berteduh di bawah alasan apa itu? Ya. Di bawah payung itu ya. Di bawah payung itu, di bawah gedung Oke. itu. Ya. Nah, Baik. itu Teman-teman yang sudah ada bergabung, terima kasih. Ada yang baru ini, ada Pak Abdurrahman atau Mas Abdurrahman nih. Kemudian Mbak atau Mas nih, Khairul Rahman, Khairullah ya. Saya mampir buat absen saja Ustadz. Oke, terima kasih Pak Abdurrahman. Absennya diterima. Jangan lupa komentar positif ya. Atau teman-teman yang lain punya pengalaman ya, atau mau sharing, mau curhat, silahkan bisa ketik di kolom komentar tentang sikap mental penghalang jodoh. Karena bisa jadi sikap mental ini terjadi dengan sendirinya tanpa kita sadari, atau justru kita menyadarinya karena tadi sudah seuzon dengan diri sendiri dan juga orang lain. Apalagi, posisi masih di luar kota, belum bisa nyimak. Terima kasih Pak Mas Abdurrahman. Poin berikutnya, mau Ki apa lagi? ya yang paling parah, yang paling kita harus sangat prihatin adalah suudzon pada Allah ya. Ini yang Ya, kita, masya Allah ini. ini yang Subhanallah ya. udah masuk dosa ini ya. Iya, kadang ada yang udahlah Pak, saya nggak mikir nikah lagi, udah umur udah segini, wis nggak ini gitu. Allah juga nggak ngasih-ngasih. Ya. Nah ini suudzon pada Allah ya. Jadi suzon nggak dikasih Allah gitu ya? Iya, saya sudah berdoa, sudah berusaha, sudah sekian tahun, nggak dikasih-kasih. Ya. Ya, di ayatnya udah jelas ya. Allah wa mallahi bidzalimin lil abid. Kalau nggak salah gitu ayatnya. Allahu. Allah itu tidak mungkin zalim pada hamba, itu nggak mungkin. Allah mengharamkan kezaliman pada zatnya gitu. Iya. Nah, kalau Allah nggak mungkin zalim, kita cek diri kita sendiri. Jangan-jangan kita yang zalim. Iya. Misalnya usianya udah banyak tuh, udah usia berapa gitu. Coba dihitung-hitung berapa orang yang nawari kita, yang kenalkan pada kita. Bahkan bisa jadi ada yang sudah melamar mungkin. Nah itu kan sebenarnya sudah sinyal-sinyal jodoh. Ya. Tapi ya nggak tahu. Yang nolong udah berapa, yang kenalkan udah berapa. Ini ada cerita menarik. Saya dapat ilustrasi ini dari Ustadz Naruto. Ya. Ini Marzuki cerita Imron, apa? ya.
Cerita apa ilustrasi? Maksudnya real apa ilustrasi? Ilustrasi. Karena Oke, ini oke. imajiner ya, nggak nyata, Ya. tapi menurut saya bagus Nah, ya. karena biasanya kan kalau Bang Ongki based on true story kan kalau cerita-ceritanya. Ya ini imajiner ya, tidak Iya. fiktif ya. Tapi Hmm. saya inspirasinya dari Ustadz Marzuki Imron. Mudah-mudahan beliau tidak keberatan saya sebut. Jadi ini ceritanya ada peristiwa banjir bandang, banjir Oke. besar, Hmm. rumah-rumah sampai tenggelam sampai atap. Ya. Ya. Ada seorang nenek, seorang diri eh, apa di atas genting. Hah? Nah, berdoa dengan sangat penuh harap, ya Allah, aku tunggu pertolonganmu, aku mohon pertolonganmu kan begitu. Ya. Ya. Kemudian ada perahu kayu lewat, Hmm. ada orang, ayo nek naik nek. Nenek itu nggak mau. Dia Oh, jawab, saya menunggu pertolongan Allah. bukan perahu kayu. Bukan, saya menunggu pertolongan Allah. Ayo nek, Iya, neneknya iya. nggak mau. Lewat. Heeh. Yang kedua perahu karet. Ayo nek naik nek, Oke. saya menunggu pertolongan Allah gitu. Heeh. Nah ini memang agak lebay ceritanya ya. Yang Iya, ketiga iya karena helikopter. Wah, helikopter ya. wow. Heeh. Ayo nek. Nah jawaban nenek sama. Singkat cerita nenek ini nggak selamat ya. Nggak selamat. Iya. Meninggal. Nah di alam sana Allah yang maha tahu sebenarnya sudah tahu. Tapi berdialog ya. Heeh. Berdialog dengan, mengapa kamu tidak mau ditolong? Hmm. Itu. Nah, saya menunggu pertolonganmu ya Allah. Gitu. Iya. Nah Allah mengatakan, semua itu adalah pertolonganku. Oke, itu bentuk-bentuknya ya. Bentuk-bentuknya pertolongan Allah, perahu kayu, perahu karet, helikopter itu pertolongan Allah. Nggak mungkin Allah menurunkan dari langit apa bentuknya, malaikat apa, Burak gitu Jibril ya. atau Mikail atau apa. Iya, asal jangan Israel aja. Ya beneran Israel datang tadi. Israel yang datang, berarti itu pertolongan Allahnya. Didatangi nama Israel. Ya, nah ini ilustrasi menunjukkan sebetulnya Allah sudah menolong kita, bahkan berkali-kali. Oke. Hanya saja kita yang rewel. Hmm, kita. Karena Jadi apa? balik Allah lagi pasti kita memberi. yang salah ya. Iya, bisa jadi pertolongan Allah itu berupa sebab-sebab dari makhluk, melalui makhluknya, Hmm. melalui perantaraan manusia, gitu. Itu Ya. bentuk-bentuk pertolongan Allah. Hmm. Nah, saya kan sering kalau ada peserta ta'aruf gitu, Pak, saya mau ikut ta'aruf, Hmm. ya boleh kirimkan biodatanya, gitu. Saya baca kan, Ya. Bang, tahun Nah. berapa lahirnya, usia berapa. Nah, Hmm. kalau usianya udah ya lebih dari cukup, bahkan di atas lebih gitu ya, Tiga, misalnya empat. 30, ya 30 atau berapa. Kadang-kadang saya tanya, sebenarnya kalau usia-usia sampean ini harusnya sudah ada laki-laki yang datang serius atau yang kenal baik-baik. Ya. Masa nggak pernah sih gitu? Sekalipun masa nggak pernah? Hmm. Ya ada yang mengatakan, seingat saya nggak pernah Pak, atau nggak tahu ya mungkin saya nggak peka begitu. Tuh, nggak Ada yang peka. begitu. Ya. Tau banget ini orang. Nggak Langsung peka. ngaku dia, saya mungkin nggak peka ya itu tadi mungkin Iya, ya iya. pemancarnya apa receivernya nggak antennya nggak diperbaiki, nggak dibersihkan. Oke, oke. Atau yang kedua, bahkan yang serius, bahkan yang sudah mau PDKT serius sampai ketemu keluarga berkali-kali tapi dianya yang minta ini minta itu. Iya. Nah itu yang benar. Tapi kalau memang usianya masih ya 24, 23 atau bahkan Hmm. 22, nah ini belum ada yang serius, belum pernah Pak ya, saya maklum ya. Maklum. Tapi Oke. kalau udah 30 berapa, masa sih nggak pernah gitu loh. Dan saya Iya. bertanya begitu Bang, bukan saya itu mau tahu masa lalunya, mengorek masa lalunya, atau kepo bagaimana, bukan. Supaya kalau nanti saya bantu dan tim ngaji jodoh bantu,
Dan kendala itu muncul lagi, kita bisa antisipasi. Gitu. Hmm. Ya. Sikap mental apa yang menjadi penghalang diri Anda? Nah, nanti Ya. kita ayo sama-sama perbaiki. Kami memberi masukan. Gitu. Dievaluasi dari situ ya. Iya. Oke. Ya. Ya, Bang Oki, Kira-kira ini ada begitu. yang menarik. Kalau bicara perempuan dengan mungkin tadi usia ya, sebenarnya nggak enak kalau bicara Ya. usia sama perempuan ini agak Iya. sepertinya ada sesuatu Sensi. ya. Sih. Jadi gini Bang Oki, sebenarnya dia itu sudah didatangin, apalagi mungkin tadi dengan usia yang 3 ke atas ya, 35 ke atas gitu, sudah didatangin. Yang jadi problem itu adalah yang mendatangin ini pengen buka cabang ke dia. Jadi itu bukan cuma 1-2 orang, Bang Ki. Ini real ya, ada teman saya yang seperti itu. Real yang dia rasakan adalah yang datang ke dia itu hampir beberapa kali itu adalah yang ingin buka cabang. So far sebenarnya keluarga dia nggak masalah, tapi kemudian jadi masalah adalah ya tentu cabang pertama kan dan lain sebagainya lah gitu. Dan lingkungan sekitarnya. Nah kalau kayak gini kan sebenarnya dia merasa apa? Sebenarnya dia nggak menolak sinyal-sinyal itu, dia menerima, cuman kondisinya gini, Bang. Ini gimana kalau seperti ini kasusnya? Iya. Sebetulnya saya belum pengalaman di bidang pembukaan cabang. Tapi nggak Siapa apa-apa tahu lah. nanti ada. Kita sharing ya. Ya. Kita sharing ya. Saya pernah dapat nasihat dari pensiunan hakim pengadilan agama. Oke. Ya, tetangga saya di Manuan, Surabaya Barat itu. Nah, beliau mengatakan cita-cita pernikahan, Bang Nasir puter-puter. Cita-cita pernikahan adalah sakinah mawaddah warohmah. Begitu ya. Ya, harus dicanangkan jauh-jauh sebelumnya. Nah, mau cabangnya satu atau nggak pakai cabang atau ada cabangnya, tetap harus sakinah mawaddah warohmah kan begitu. Ya. Maksud saya kalau ada yang teman-teman mau ambil praktek atau menerima praktek poligami, ya targetnya harus sakinah. Satu, sakinah. Dua, juga sakinah. Nah, jangan sampai yang kedua sakinah, yang pertama hancur, rusak. Merana. Yang karena pertama merana. Betul, karena banyak kasus satu saja nggak ada cabang nih, nggak sakinah, naudzubillah min dzalik. Ya kan? Mau nambah ya. Kan banyak tuh, satu aja nggak samawa ya, naudzubillah ya. Kita mohon sama Allah sama-sama. Nah, kemudian soal tawaran yang masuk kita dijadikan cabang. Ya kalau memang sejak awal nggak siap jangan. Iya. Karena apa? Menyatukan dua hati itu ya effortnya Masya Allah. Perjuangannya Masya Allah. Apalagi 3 hati. 4 hati atau 5 hati. Dan keluarganya. Dan keluarganya. Ya. Ilmunya harus 2 kali lipat, 3 kali lipat. Ya. Ekonominya juga harus berlipat-lipat. Ya. Fisiknya. Nah ini. Ya. Fisiknya. Karena apa? Soal fisik, soal ya kebutuhan biologis itu utama juga. Ya. Karena kita kan manusia itu terdiri dari jasad, dari raga dan jiwa. Kalau jiwa fisiknya nggak diopeni, itu kan Tolut itu di Al-Baqarah itu bastotam fil ilmi wal jism. Ya. Kami beri dia kekuatan badan, jasmani dan apa tadi? Ilmu dan jasmani. Ilmu dan jasmani. Nah, Anda kalau mau 2, 3 atau 4 ya 2 kali lipat, 3 kali lipat, 4 kali lipat. Ya. Kan begitu. Nah, kalau artinya bagi ya, artinya Bang Oki, itu tadi kan untuk yang itu kan yang mau buka ya. Artinya kan untuk si yang ditawarin tadi, kalau dia siap mungkin nggak masalah ya. Ya
Kan syaratnya harus adil ya. Ya, itu kan syarat untuk yang si suami, maksudnya dia sebagai calon istri tadi itu. Ya kalau sejak awal nggak siap, jangan. Ya. Jangan membuka peluang itu maksudnya. Udah tutup Oke. rapat-rapat, udah saya nggak siap. Ya. Ya, Tapi kalau memang, selesai. tapi kalau memang buka peluang, ya Anda harus pastikan bahwa si suami adil, kan begitu. Adilnya itu maksudnya begini, siapa Buka peluang. siapa yang paling tahu tentang suami ini? Kan dari istri yang pertama. Ya. Ya. Nah, Jadi kalau istri pertamanya sangat mengakui keadilan suaminya, ya silakan. Tapi kalau istri pertamanya nggak mengakui adil, satu aja kamu nggak adil, gimana? Oke, bahasan ini kita tinggalkan saja ya, karena ini bahasannya nanti Berat. advance. Ini Ada lanjutan Mbak ini Alala, advance ya. lanjutan ya. Ada Mbak Alala, terima kasih sudah bergabung. Kemudian Mbak Afifa ya, juga terima kasih. Berikutnya aku Tinaya dan yang lain ya. Terima kasih sudah bergabung. Teman-teman mungkin punya pengalaman, apakah ada mental yang dirasa itu bisa menghalangi datangnya jodoh atau mempersulit datangnya jodoh. Mungkin karena kita tadi terlalu suuzon dengan diri sendiri, dengan orang lain, bahkan naudzubillah kalau kita suuzon kepada Allah. Ini baru satu varian suuzon ya. Apakah ada kemudian mental lain atau mental block ya, atau mental yang bisa menghalangi jodoh kita datang gitu. Sebenarnya jodohnya tuh sudah ada nih di depan, di sekitar, tapi justru karena kita punya mental ini, akhirnya nggak ketemu-ketemu. Ya, nikah itu kan antara dua orang ya. Ya, Kalau satu orang ya single. Karena ini dua orang, maka sikap mental yang biasanya menghalangi adalah jeleknya, buruknya komunikasi. komunikasi. Oke. Ya. Jadi ngomong sama orang itu seringnya nyinyir gitu. Ya. Ini menurut saya masalah ini, masalah. Gimana bisa dekat dengan jodohnya, tapi kalau ada orang ngomong mesti nyinyir gitu. Ya. Nyinyir itu gimana ya? Contohnya begini. Gak sudi saya nikah sama orang kayak gitu. Gini. Duh. Bang belum kenal, belum apa udah ngomong begitu. Ya. Atau ada orang nawari misalnya. Hmm. Lakinya namanya Andi nah. Atau kalau perempuan misalnya Dwi misalnya. Titi lagi. Kirain Titi lagi. Mbak, ini loh Mbak, saya punya teman atau punya tetangga seperti ini. Nah, kitanya orangnya nyinyir. Lah, sampai aja orangnya gitu, temennya kayak apa tambahkan gitu. Waduh. Oh iya. Nyinyir banget ya. Tadi belum dicoba, belum ketemu, belum PDKT ya. Iyalah, ini orang mau bantu malah dinyinyiri gimana sih ya. Oke. Atau ini ada orang langsung kenal. Ya ini ada laki-laki pendekatan begini-begini. Itu loh Pak, saya nggak suka orangnya itu. Apa ya, misalnya kalau ngomong itu ceritanya soal sepak bola aja misalnya gitu. Ya. Atau gini aja, itu belum udah nyinyir gitu loh. Nah ini susah. Jadi gimana ya? Kalau sekarang ini kan eranya kan media sosial ya, atau media online ya Bang. Ya. Saya sama Bang Nasir ini kalau nggak live IG begini, komunikasinya lewat WhatsApp kan begitu ya. Zaman dulu ya masih SMS ya gitu. Ya. Kalau dulu nggak pakai WhatsApp, chattingnya pakai YM, Yahoo Messenger. Oke.
Setelah Yahoo ada BBM ya, Nah, BBM. Sebelum BBM itu ada ini Google Talk. Nah, dulu Google Talk. Google Talk, ya. Nah, oke lah. Sekarang kita pakai Jumhur. Jumhurnya WhatsApp ya. Ya, kalau kita sepakat pakai WhatsApp, semua orang pakai WhatsApp. Udah, komunikasi kita WhatsApp. Nah, kemarin ya. Ya, 2 minggu yang lalu. Oke, Kalau lanjut aja nggak apa-apa. iya sinyalnya ini patah-patah ini. Ya, Ada lanjut aja. karena kalau ta'aruf itu kan kami pakai tukar biodata ya di Ngaji.net ya. Hmm, Nah, ini sudah tukar berarti artinya yang perempuan sudah menerima biodata si laki. Si laki lebih duluan Iya. baca. Nah, Hmm, si perempuan ini terus tanya sama saya. Kan saya bilang, "Mbak, ini dibaca biodata yang laki. Kalau ada pertanyaan apapun lewat saya ya." Oke. Gitu. Nah, kalau lewat saya berarti semua ke saya. Nah, malam saya kasih, besok dia WhatsApp saya. Pak Oki, ini masnya kerjanya kok di luar kota, begini-begini. Hmm, Dia WhatsApp saya. 5 menit kemudian saya balas, Bang. Kan ada menitnya tuh. Ya kan? hmm. Oh iya, itu posisinya di luar kota. Tapi saya belum minta kepastian apakah dia bisa ikut tinggal di Surabaya. Kamu kan di Surabaya. Hmm. Nah, tapi menurut kamu orangnya gimana? Kamu merasa berminat apa tidak sama sekali? Kalau kamu tidak Ya. berminat sama sekali, nggak perlu tanya-tanya begini. Mending skip aja sekalian. Stop. Kan begitu, Bang? Ya. Gimana menurut kamu? Kamu memang berminat apa cuma iseng tanya-tanya atau cuma tanya-tanya doang? Nah, itu saya balas dia itu 5 menit kemudian, ya kan? Kan Oke. wajar, bagus lah ya 5 menit. Dia nggak balas lagi, Bang. Sampai malam gitu. Itu kan siang ya. Jam 10, jam 11. Sore nggak balas. Malam nggak balas. Bang Nasir puter-puter tuh. Ya. Lanjut aja bang, nggak apa. Soalnya Ya. di saya masih kedengeran kok. Oh ya. Jadi siang nggak balas, sore nggak balas, malam nggak balas. Balasnya besok jam yang sama. Hmm. Oh ya Pak, gini gini gini. Saya agak jengkel nih sama anak ini. Saya mau ngasih ngasih apa ya? Ngasih teguran. Ini perempuan. Usianya masih 26. Saya bilang, "Mbak, sampean kalau masih sibuk, jangan WhatsApp dulu. Selesaiin dulu baru kita komunikasi." Kan begitu. Kalau udah tuntas baru pamit, "Assalamualaikum, Pak. Sementara cukup, Pak. Nanti saya kontak lagi atau nanti bahas lagi. Saya mau apa gitu." Ya kan? Nggak apa-apa kan begitu. Hmm. Nah, terus dia betul Bang Nasir tadi waktu awal-awal menit kita diskusi, ada defense juga. Nah, komunikasi juga jelek juga dia. Jawabnya gini, "Ya kan tiap orang punya kesibukan, Pak. Kan sambil kerja." Gitu. Wah, Itu yang butuh siapa sih sebenarnya, dia atau nah Bang itu. Oki? Nah itu. Ya. Saya terpancing nih. Saya keluar juga saya. Walaupun Nah, nada saya nggak keras, tapi saya keluar juga begini. nah. "Kamu jangan ngomong sibuk sama saya. Saya Hmm. lebih sibuk daripada kamu," saya bilang gitu. "Saya punya anak, punya istri, punya pekerjaan. Saya ngurusi jomblo yang 111 itu. Termasuk kamu ini," gitu. Saya bilang gitu. Ya. Oke. Seandainya dia bilang, "Iya Pak, maaf Pak. Terima kasih sudah diingatkan." Nah, jadi maksud saya itu kalau komunikasi, selesaiin dulu, tuntaskan dulu, taktis, habis itu pamit, ganti tema atau kita aktivitas yang lain. Ya. Kan begitu Bang? Ya. Atau tadi dia menjawab Kita kan dengan biasa, jawaban yang lebih simpatik ya kepada Pak Oki. Minta iya, maaf lah atau apa gitu baru balas. iya. Loh, dia awalnya maaf. Awalnya maaf tapi tetap muncul kalimat itu. Kan tiap orang punya kesibukan. Oke. "Maaf Pak, tapi kan saya sambil kerja, tapi kan orang punya kesibukan." Nah, Oke, jadi ada apologies-nya ini ya. Um, iya. ini Loh, contoh komunikasi yang kurang baik ya. iya yang jelek ini. Ya.
Dan saya mau bantu dia loh coba. Masa ngomongnya Ya, gitu? Ya, harusnya kan betul. ya yang dia lebih 2 kali lipat kesopanannya lebih dari saya, mestinya kan begitu. Baik, Pak Oki, sebentar ya, ini ada beberapa komentar dari teman-teman. Ada Terima ya. kasih Mbak Baby sudah bergabung. Oke, cerita Pak Oki ini mengingatkan saya pada orang berutang di Indonesia gitu ya. Orang berutang di Indonesia ini kabarnya katanya yang diutangi lebih galak daripada yang ngutangi. Oh ya ya. Oke, uh, Soal utang ya, sebentar. soal utang ya. Ya, oke. Ini ada Mbak Nisa yang menanyakan, jika ada laki-laki yang berniat serius untuk melamar, tetapi rasanya bagi saya sulit untuk langsung yakin apabila tidak ada pengenalan lebih lanjut. Seperti misalnya, laki-lakinya harus dekat dulu dengan keluarga. Apakah itu termasuk sikap mental penghalang jodoh? Tetapi, kata orang tua, kalau dari awal memang tidak ada greget, nah, dalam hati lebih baik tidak usah dilanjutkan. Atau tidak usah diminta datang ke rumah. Karena seperti memberi harapan. Jadi harus bagaimana, Mbak Oki? Ya, betul itu Bang Nasir tuh. Artinya kalau Anda sejak awal tidak berminat, tanyakan pada diri hati sendiri. Kalau Ya. paling gampang merem aja, merem. Merem gini. Kamu terngiang dia enggak? Kalau enggak berarti ya enggak perlu. Ya bilang aja maaf kita belum bisa lanjut ya. Kita move on aja masing-masing. Cari masing-masing. Ya. Tapi kalau ada berminat, berminat itu maksudnya begini. Kalau Anda menaruh harapan sama dia, kamu berharap Ya. dia lebih serius, ya ayo dikenalkan. Itu tadi kan, tetapi rasanya bagi saya sulit untuk langsung yakin. Ya jangan langsung, kalimatnya ini kan langsung yakin. Simsalabim kali ya, langsung yakin ya. Wong proses taaruf lewat ngaji jodoh aja lima tahap, 5 ronde. Masa langsung. Sampai teman-teman ini bikin mie instan. Instan itu kan langsung. Itu aja ada prosesnya kok. Gunting dulu plastiknya, ngerebus mie-nya dulu. Instan itu. Seinstan-instannya pasti ada proses. Betul. Nah, artinya Jadi Mbak di Anissa, awal harus ada serk dulu ya. ya harus ada minat. Ya, pejamkan mata untuk mengingat-ingat dia. Kalau nggak ada perasaan, nggak ada rasa ya, jangan diterusin. Buat apa? Buang-buang waktu. Siap. Ya. Kalau Tapi tidak kalau ada Anda serk, punya tidak minat, ada ya, minat, ajak ke rumah ya. ya. Tapi kalau Anda berharap dia bisa lebih serius, ya, Hmm. ayo diusahakan, didekatkan, diikhtiarkan dengan cara saling silaturahim. Menurut saya yang bagus itu saling silaturahim. Dia Ya. silaturahim sama ketemu orang tuamu, kamu Ya. juga ketemu orang tuanya. Lebih baik begitu. Kalau tidak ada moderatornya, kalau udah kenal Hmm. langsung, tidak ada yang memediasi, tidak ada yang moderatori, mending langsung ketemu keluarganya. Mbak Anissa kenal sama keluarganya, ngobrol, silaturahim. Jadi nggak jadi nggak masalah, silaturahim apa Ya. susahnya. Apalagi jaraknya masih sama-sama satu kota atau satu kawasan lah. Kalau Jawa Timur Surabaya ini kan gerbang Kertosusila ya kan, Gresik Bangkalan Surabaya dan seterusnya itu. Kalau Ya. Jakarta kan Jabodetabek gitu kan. Kalau masih sekawasan ini ya silaturahim lah. Gitu. Kalau Barabai kan ongkosnya mahal. Kecuali lewat video call ya. Ya, tapi kan susah video call itu kan nggak natural gitu kan. Ya. Intinya adalah tadi itu bukan penghalang jodoh Mbak Nisa ya, tapi Ya, hanya sekedar tahapan saja. Kalau memang sudah ada seret, ya udah lanjut, kenalkan dengan keluarga. Kalau tidak, mending stop, jangan sampai memberi harapan kepada orang lain. ya. Nanti justru malah ada hati yang tersakiti. Woi. Oke, Nah, ini kita menuju catatan buat menit-menit Bang. terakhir. Oh, udah ya. Ya wis. Oke, nggak apa-apa. Mau catatannya lagi sebelum kita tutup. Nggak itu tadi Mbak Anissa ya. Artinya kalau ketemu keluarga sama silaturahim ke lakinya, ke ikhwannya, terus ternyata di tengah proses itu nggak seret, ya nggak apa-apa. Bilang aja minta maaf baik-baik. Artinya dimulai Ya, baik-baik, diakhiri baik-baik begitu. Kalau nggak lanjut ya betul. maksudnya. Ya, itu bagian dari proses ya. Bagian dari proses
artinya Betul. apapun yang sudah kita lakukan itu adalah ikhtiarnya. Dan kalaupun tidak jadi, Iya. kita tidak berdosa, tapi justru sudah melaksanakan bagian dari ikhtiar. Iya. Bagaimana Tetap cara dijaga hubungan menghadapi, baik lah. Iya. ya oke, Bang, mungkin terakhir ya sebagai simpulan, cara menghadapi sikap mental penghalang jodoh, mungkin bisa dirangkum. Ya, intinya positive thinking ya. Baik sangka Ya, sama orang ya. Kalau ada orang bercandain, ya dikasih senyum atau kalau perlu ditanya baik-baik. Kalau ada calon bolehlah kasih direkom gitu. Daripada ya, bercanda begini kan nggak jelas gitu. Nah, jawabnya juga bercanda, tapi dengan tetap sopan. Artinya bercanda seperti apa, sopan santun tetap dijaga. Positive thinking, komunikasi yang baik, nah, insya Allah. ya, ya. Positive thinking, komunikasi yang baik, dan tentu terus dijaga ya hubungan dengan Sang Maha Pencipta, Sang Maha Cinta yang memberikan cinta kepada kita semua, yang Betul. menetapkan manusia berpasang-pasangan laki dan laki dan juga perempuan. Semoga masing-masing mendapatkan jodohnya yang Insya Allah. sakinah, mawadah, dan juga rahmah. Amin. Oke, terima kasih Amin. sudah berbagi dengan teman-teman dalam program Bisik Jodoh, bincang asik tentang jodoh malam hari ini. Semoga selalu sehat dan pekan yang akan datang kita kembali berjumpa di hari Jumat malam Sabtu jam 8 sampai 9. Subhanakallahumma bihamdika, Subhanallah. asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.